Assalamualaikum. Bismillah. Subscribe, like, dipencet, komen. Selamat menonton. Nonton dulu ya. Terima kasih. Meninggalkan jam'ud dunya wa infaquha, nah gitu ya, mengumpulkan dunia dan menginfakkannya itu abarru wa abarru, lebih baik. Sekali lagi, ini satu jalan, Mas. Orang yang mengumpulkan dunia lantas menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, itu juga jalan. Ini satu jalan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ghanimah, terkait ghanimah. Ghanimah dulu memang ini syarat tambahan dari kata ghanimah tadi. Pendapatan negara adalah ghanimah. Ada juga faid. Ghanimah itu didapatkan dari harta rampasan musuh yang menyerang, gitu ya. Musuh yang kalah, sudah perang, saling berperang, musuh kalah, kita ambil. Ada yang menyerang. Ada yang mengatakan bahwasanya pajak inna sahibal maksi finnar. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka para pemungut pajak itu ada di neraka, dan itu memang ada hadis tadi itu, inna sahibal maksi finnar. Tetapi berdasarkan ketentuan ghanimah ini, ada ayat ya, kita bahas lain lagi, tentang adanya kewajiban bagi umat Islam terhadap harta bendanya selain pajak. Wa atal mala ala hubbi, yaitu mengeluarkan harta yang kita kenal hari ini yang dipungut pemerintah, gitu ya. Pajak yang dipungut pemerintah selama fair itu memang ada dalil wa atal mala ala hubbi. Nah, itu ya. Nah, maksudnya ini berhubungan dengan ghanimah. Nah, sahibul maks tadi itu pemungut liar, para pemungut liar, pungli itu, nah, itu fitnah maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, pelajaran yang ke-64 yaitu tentang akhlaknya para ulama salaf untuk selalu berprasangka baik. Wa min akhlaqihim, bagian dari akhlaknya para ulama salaf adalah idza ra'au syakhsan, ya, jika mereka melihat ada seseorang in qata'a 'anil nas fil jabal, masalah ada seseorang sudah berkhalwat, sudah beruzlah, gitu ya. Dulu barangkali ketika kitab ini ditulis, memang banyak orang itu pergi. Lantas para ulama salaf bilang, gitu ya, termasuk akhlak mereka adalah jika mereka melihat ada orang yang sudah beruzlah, lantas keluar dari uzlah tersebut, turun dari gunung, summa ra'au
soro yang zinu linnas, lantas mereka itu bergabung, berkerumun, gitu ya, bersosial dengan manusia lain. Wayahduru walaimahum, mereka itu menghadiri pesta-pesta yang diadakan oleh tetangganya, temannya, masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Allah yahmiluhu ala illatin fasidah. Mereka itu tidak berprasangka, oh ini orang gagal ini dalam beruzlah, sehingga ia turun sebelum waktunya. Nah, mungkin itu kebiasaan dulu ya. Jadi membaca kitab itu Bapak Ibu sekalian memang tidak bisa langsung dikontekstualisasikan dengan hari ini. Sekarang mungkin ya sangat jarang kita temui orang pergi ke gunung-gunung untuk hanya sekedar ala illatin fasidah, gitu ya. Ka'ayyaqulu anhu innahu la yaqdir 'ala al-bihta. Itu enggak kuat itu, enggak kuat beruzlah itu. Jangan berburuk sangka. Bapak Ibu sekalian, memang hidup kita sebenarnya adalah pilihan. Fenomena yang sama, tetapi bagaimana kita melihat fenomena tersebut itu tergantung kepada kita. Kita bisa melihat sisinya yang baik, kita juga bisa melihat sisinya yang gitu ya. Maka satu hadis yang tepat sekali menggambarkan akhlaknya para ulama salaf ini adalah ajban li amril mu'min. Indah sekali akhlaknya orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua yang diperbuatnya itu pasti mengandung sisi positif. Idza asabathu ia bersyukur dan itu bagus baginya. Itu mudah itu ya. Kita akan mudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Tetapi yang kedua, ini yang sulit. Idza asabathu dharra, dan jika dia ditimpa musibah, fasoh, maka dia bersabar, makanan khairan lahu. Gitu ya, dan itu baik juga baginya. Maka sebenarnya hidup itu adalah pilihan, tergantung bagaimana kita melihatnya. Maka sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling bisa mengambil hikmah, yang paling bisa mengambil sisi positif dari semua yang menimpa, dari setiap yang menimpa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semua yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan, yang saya jumpai, itu batila, sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Ini sulit sekali ya. Ini sulit sekali. Tapi sekalian, maka yang kedua, pelajaran ini yang dapat kita ambil dari bab kedua ini adalah jangan berburuk sangka. Nah ini ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Gitu ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai karena sebagian prasangka itu adalah dosa.
kesalahan orang lain. Terus KPK bagaimana? Nah, KPK ya dibolehkan karena fihi maslahah kubra, gitu ya. Karena di situ ada kemaslahatan yang besar. Mengintai-intai kesalahan itu maksudnya tanpa ada indikator yang jelas, lantas kita itu mencari-cari kesalahan, itu yang tidak bagus. Mungkin dia sudah mengaku tidak bersalah, ya sudah, nahkumu bil dhawahir, kita pegang yang tampak, wallahu ya'lamu bis-sharair, dan biarkan Allah yang mengetahui hatinya, gitu ya. Ini sangat penting. Kadang-kadang suami berprasangka buruk terhadap istrinya, istri berprasangka buruk terhadap suaminya, antara tetangga satu dengan tetangga lain, antara teman kerja yang satu dengan teman kerja, sampai di antara kamu itu saling ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang. Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut aib, ada yang disebut dosa, gitu ya. Sekali lagi, ghibah itu membicarakan aib orang lain. Aib itu memang dia punya, tapi itu kekurangan. Lalu lantas dibicarakan untuk merendahkannya. Jangan bandel, itu pernah gak lulus itu. Jangan-jangan dia miskin dosa kan? Ada yang miskin, cara bicaranya gagap, mungkin gitu ya. Oh, bermacam-macam. Memang dia punya, tetapi kita membicarakannya dengan maksud untuk merendahkan. Itu namanya ghibah. Nah, kalau membicarakan yang dia tidak punya, yang kekurangan itu tidak ada, itu namanya fitnah, buhtan, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa iya kamu mau makan bangkai diri, makan bangkai saudaramu sendiri? Apa iya kita mau, gitu ya? Makan bangkai, makan daging saudara kita yang sudah mati. Nah, itu permisalan untuk ghibah tadi. Alangkah buruknya, baunya tidak sedap. Kalaupun mau makan, itu pun makan dagingnya saudara kita sendiri. Jelas-jelas haram, lantas kita makan. Itu maksudnya, gitu ya. Baik, masih ada 3 bab lagi. Wa min akhlaqihim, akhlak selanjutnya adalah mereka itu tidak terlalu risau dengan rizki. Wa min akhlaqihim ada muhtimalihim bi amril rizki, ya. Mereka itu tidak terlalu risau masalah rizki. Wa syirahi sudurihim idza lam, mereka itu biasa saja. Tidak berlalu, itu maksudnya ya. Meskipun dompetnya itu tidak ada 1 dinar pun, mereka itu biasa saja. Itu gimana? Bisa nggak kira-kira kita itu ya? Meskipun tidak ada sepeser pun rekening, tidak ada sepeser pun rupiah di rekening kita, gimana? Kira-kira risau atau tidak? Nah, ini memang kita harus memahami tadi itu kontekstualisasi dari isi kitab. Ini jelas ini. Kalau kita memahami kitab ini secara literal, tekstual, ini wansyirahi sudurihim,
saya biasa saja, saya tidak risau. Terlihat. Tidak lam yabit inda ahadihim dinarun wala dirhamun. Meskipun tidak ada dalam dirinya, di dompetnya, yakrahuna iddikhara iddikhar. Bahkan mereka itu tidak suka kalau sampai menabung, menyimpan makanan untuk esok hari. Mereka itu tidak suka menyimpan makanan untuk esok hari. Ya udah, yang ada kita makan sekarang, besok nggak usah risau. Gimana ya? Bisa enggak? Wah ya kerabuna iddikhara iddikhar masya. Ini dalam memahami teks seperti ini, dalam ini memang kita punya namanya tafsir maqasid, menafsirkan satu teks keagamaan dengan mengklasifikasikan dan menyusunnya secara hierarkis berbagai tujuan-tujuan dalam situasi tertentu, maksudnya gitu ya. Tetapi tidak harus digeneralisasi, maksudnya tidak harus menjadi kebenaran umum, gitu ya. Terus gimana dong? Tidak boleh nabung. Nabung itu gimana? Nabung itu jelas sekali. Kita mengumpulkan harta, menyimpannya di bank untuk keperluan bukan hanya esok hari, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Padahal menabung yang jelas itu adalah kebenaran universal. Jadi poin yang ingin kita ambil dari teks ini yang ditulis Imam Asy-Syafi'i adalah sebenarnya ada ini disebutkan dalam teks selanjutnya itu kalau menyimpan untuk keluarga dibolehkan agar tidak timbul dalam benak anggota keluarga kita itu was-was meragukan keyakinan. Itu artinya ya, maksudnya ambillah secukupnya, tapi jangan berlebih-lebih. Takasur itu saling berbanyak-banyakan, saling berlomba menumpuk harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Jangankan sampai besok, jangankan sampai tahun depan, sepanjang hidup manusia hidup, ia akan menyukai harta karena yang itu cobaan. Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita sampai dibungkam oleh debu tanah, barulah kita akan berhenti nafsu. An-nasu amamal fulus fi dinin wahid. Itu salah satu pesan-pesan kami dulu di Malaysia, beliau dari Irak. An-nasu amamal fulus fi dinin wahid. Manusia kalau sudah di depan fulus, nah fi dinin wahid, itu agamanya satu, semuanya sukai. Nah, itu tidak untuk dibenarkan, tapi memang itu nafsu. Tugas kita adalah mengontrol. Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana hukum menabung? Ya boleh. Apa dalilnya? Nah, sementara teks-teks dalam kitab-kitab tasawuf itu tidak menyukai umat Islam untuk menumpuk harta untuk masa depan. Terlalu menumpuk maksudnya. Jadi ada yang disebut menabung, ada yang disebut sebagai menumpuk harta, memonopoli harta. Yang tidak boleh itu adalah ihtikar. Ihtikar itu menumpuk harta untuk kepentingan diri. Sementara menabung, terutama di bank,
menabung di tabungan yang diinvestasikan untuk menggerakkan roda ekonomi umat, itu yang nabung mendapatkan manfaat, yang meminjamnya ya, tentu saja dengan akad syariah ya, itu juga mendapatkan manfaat. Jadi uang itu tidak mengendap, uang itu bergerak. Bapak Ibu sekalian, pilih mana di kolam kita, air yang mengendap atau air yang mengalir? Suka mana, air yang mengalir atau air yang mengendap? Air yang mengalir, yang dapat manfaat itu banyak sekali. Nah itu maksudnya menabung. Lantas apa dalilnya? Masya Allah, ini luar biasa. Harus saya temukan ketika menyiapkan pengajian ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini banyak sekali dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri orang bertakwa adalah menginfakkan sebagian dari harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa maksud sebagian ini? Kira-kira apa maksud dari sebagian ini? Itu ada dua. Maksudnya adalah memang yang dikaruniakan oleh Allah itu baru sebagian. Kita berbuat baik, lantas Allah memberikan kita rezeki. Yang rezeki yang diberikan oleh Allah itu baru sebagian. Selainnya itu akan kita temukan di akhirat nanti jauh lebih banyak. Itu mimma razaqnahum, sebagian gitu ya. Tetapi sebagian didapatkan rezeki, sebagian itu infakkan. Infakkan di sini itu bukan hanya dimasukkan ke kotak masjid, Bapak Ibu sekalian. Yunfikun di sini itu adalah belanjakan. Belanjakan untuk dirimu, belanjakan untuk keluargamu, istrimu, anakmu. Bayarkan untuk pendidikan anakmu, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Berikan sebagian untuk tetanggamu, saudaramu. Nah itu yunfiq, infak itu dalam bahasa Indonesianya adalah nafkah. Nafkahkanlah, belanjakanlah. Nah gitu ya. Sebagian gitu maksudnya. Lantas kalau sebagian berarti ada sebagian yang lain. Sebagian itu belanjakan, sebagian itu simpan, gitu maksudnya, gitu sekalian. Jadi itu adalah dalil dari menabung. Ya, jadi kalau mendapatkan uang, gaji, bayaran, jangan lupa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu ya. Sebagian belanjakan dan sebagian tabung. Yang ketiga tadi itu para ulama salaf yang benci terhadap mengumpulkan makanan harta benda untuk esok hari, tetapi sesungguhnya selaras. Yang dimaksud tadi itu adalah mengumpulkan harta benda untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Yang terakhir, mungkin hari ini kita 3 bab saja. Ini penting. Saya ingin menunjukkan satu hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu juga mempraktekkan menabung, gitu mas. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini An Malik bin Aus An Umar, gitu ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah satu hari karena yabi'u nahla Bani Nadir. Rasulullah itu menjual kurma Bani Nadir miliknya, gitu ya.
sebagian ketika panen kurma itu sebagian dijual untuk mendapatkan uang untuk bisa dibelanjakan, wa yahdisu li ahlihi kutasanan, disimpan untuk persediaan 1 tahun. Gitu ya. Ini jelas, ini hadis. Tetapi kalau kita cek lagi, ada satu hadis lain, yaitu ketika Rasulullah mendatangi Bilal, wa indahu subratun min tamar. Bilal itu didapati oleh Rasulullah mengumpulkan gundukan kurma. Subro itu gundukan, tumpukan, ya. Mahal ya Bilal ini apa ini Bilal? Syai'un iddakhartuhu liqad. Ini kurmaku besok ya Rasulullah. Amatakhsha, kata Rasulullah, amatakhsha antara lahu ghadan bukharan fi nari jahannam yaumal qiyamah. Bilal, kamu apa tidak takut pada hari kiamat nanti mendapati kurma-kurma itu akan menjadi uap di neraka jahanam nanti pada hari kiamat? Bilal, anfiq Bilal wala takhsha min bil arsy iqlalan. Belanjakan, bagikan, sumbangkan, sedekah min bil arsy iqlalan. Jangan takut Bilal, karena Allah Dzul Arsyil Azim, sang pemilik arsy, sesungguhnya pasti akan mencukupi rezeki kita. Gitu ya. Wal takhsha min bil arsy iqlalan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini juga hadis yang secara literal kalau dipahami itu larangan untuk menumpuk harta, tetapi sesungguhnya yang tidak boleh adalah menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan dirinya. Itu ya saja. Baik, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Tanbihul Muqtadi Awakhirul Qarnil Ashir ini. Ada terjemahannya, silakan dibeli. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri kami pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.